Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Alif Rifki, mahasiswa Teknik Sipil Untirta angkatan 2022 dengan NIM 33362200073. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya selesaikan pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Asyiah MT, dengan judul materinya yaitu Pedoman Pekerjaan di Ruang Terbatas. Ruang terbatas atau confined space adalah area yang memiliki ukuran terbatas, sulit diakses, dan ventilasi yang buruk, sehingga dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan dan keselamatan pekerja yang masuk ke dalamnya. Beberapa contoh ruang terbatas adalah tangki penyimpanan, bak kontrol, ruang pipa, dan ruang mesin. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar pekerja yang sedang bekerja di dalam ruang terbatas. Bisa dilihat pada gambar, pekerja tersebut sedang mengelas bagian dari ruangan tersebut. Jika kita telaah ruang terbatas tersebut seperti lingkaran atau seringkali kita sebut pipa yang terbuat dari besi. Jadi topik presentasi pada kali ini ada 4. Yang pertama, bahaya bekerja di ruang terbatas dan prosedur K3 di ruang terbatas. Yang kedua, potensi kecelakaan pada proses material handling baik secara manual atau menggunakan alat. Yang ketiga, prosedur K3 material handling secara manual atau manual handling. Yang keempat, prosedur K3 material handling menggunakan alat. Yang pertama, bahaya bekerja di ruang terbatas dan prosedur K3 di ruang terbatas. Ancaman bekerja di ruang terbatas. Bekerja di ruang terbatas dapat sangat berbahaya karena terdapat risiko kecelakaan dan kondisi yang berpotensi mengancam nyawa. Beberapa bahaya yang dapat terjadi di ruang terbatas antara lain: 1. Kurangnya sirkulasi udara yang memadai sehingga terjadi penumpukan gas beracun atau kurangnya oksigen. 2. Kebakaran atau ledakan akibat tumpahan bahan kimia yang mudah terbakar. 3. Risiko keracunan gas beracun atau bahan kimia yang terkonsentrasi di ruang terbatas. 4. Risiko kecelakaan fisik seperti terjepit atau terhimpit di antara mesin atau peralatan yang digunakan pada pekerjaan tersebut. Prosedur K3 di ruang terbatas. Yang pertama, memasang sistem ventilasi atau sistem pernafasan yang memadai untuk menghindari akumulasi gas beracun atau kurangnya oksigen. Yang kedua, menggunakan peralatan perlindungan diri atau APD seperti masker, kacamata, dan sarung tangan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, melakukan inspeksi dan pemeliharaan teratur pada peralatan dan mesin yang digunakan untuk menghindari kecelakaan atau kerusakan. Yang keempat, menggunakan sistem komunikasi dua arah untuk memastikan ketersediaan bantuan jika terjadi keadaan darurat di dalam ruang terbatas. Yang kelima, melatih karyawan untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan mengetahui tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Penerapan prosedur K3 yang tepat dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan kondisi berbahaya di ruang terbatas. Masuk ke topik yang kedua, yaitu potensi kecelakaan pada proses material handling baik secara manual atau menggunakan alat. Potensi kecelakaan pada proses material handling baik secara manual maupun menggunakan alat. Yang pertama yaitu potensi kecelakaannya, cedera akibat gerakan yang salah saat mengangkat atau memindahkan benda berat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pekerja tentang teknik pengangkatan yang benar. Yang kedua, kecelakaan akibat tumpahan bahan kimia atau zat berbahaya yang tidak diantisipasi atau tidak diatur dengan baik saat proses material handling. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan fisik maupun kesehatan bagi pekerja. Yang ketiga, kecelakaan akibat penggunaan alat yang tidak sesuai atau rusak, seperti alat pengangkat yang tidak dilengkapi dengan tali pengikat yang kuat atau troli tidak stabil. Yang keempat, cedera akibat kontak dengan mesin atau peralatan seperti terjepit di antara mesin atau terkena benda yang terjatuh. Yang kelima, kecelakaan akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur keamanan dan keselamatan, seperti tidak mengenakan peralatan perlindungan diri atau APD atau mengabaikan tanda bahaya dan peringatan. Masuk ke topik yang ketiga, yaitu prosedur K3 untuk material handling secara manual. Prosedur K3 untuk material handling secara manual. Yang pertama, evaluasi resiko. Sebelum melakukan material handling secara manual, lakukan evaluasi resiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko yang mungkin terjadi selama proses material handling. Evaluasi resiko harus mencakup faktor-faktor seperti berat badan, jarak yang harus ditempuh, dan lingkungan kerja. Yang kedua, pelatihan dan keterampilan. Pastikan semua pekerja yang akan melakukan material handling secara manual telah menerima pelatihan yang tepat dan memiliki keterampilan yang diperlukan. Pelatihan harus mencakup teknik yang aman untuk mengangkat, memindahkan, dan menempatkan beban dengan benar. Yang ketiga, penggunaan peralatan pelindungan diri. Pastikan semua pekerja yang akan melakukan material handling secara manual telah dilengkapi dengan peralatan pelindungan diri yang tepat, seperti
keselamatan, seperti sepatu keselamatan, sarung tangan, dan pelindung punggung. Peralatan pelindungan diri harus digunakan dengan benar dan selalu dalam kondisi yang baik. Yang keempat, pengecekan beban. Sebelum mengangkat atau memindahkan beban, pastikan untuk memeriksa berat dan dimensi beban. Jangan mengangkat atau memindahkan beban yang melebihi kapasitas fisik Anda. Yang kelima, penanganan beban saat mengangkat atau memindahkan beban. Jaga agar posisi tubuh Anda seimbang dan jangan menekuk pinggang. Angkat beban dengan menggunakan otot-otot kaki Anda dan bukan otot-otot punggung. Jangan menarik atau mendorong beban dengan cara yang salah. Yang keenam, pengangkutan beban. Pastikan rute pengangkutan aman dan bebas dari rintangan. Hindari pengangkatan atau memindahkan beban di atas bahu Anda, kecuali jika Anda telah dilatih untuk melakukan teknik ini dengan benar. Yang ketujuh, istirahat. Berikan waktu istirahat yang cukup bagi pekerja untuk menghindari kelelahan fisik dan mental yang berlebihan. Yang kedelapan, pelaporan. Selalu laporkan cedera atau insiden terkait material handling kepada supervisor atau manajemen di tempat proyek tersebut. Yang masuk ke topik yang keempat, prosedur K3 untuk material handling menggunakan alat. Prosedur K3 untuk material handling menggunakan alat. Yang pertama, identifikasi resiko. Identifikasi resiko dan bahaya terkait material handling menggunakan alat seperti resiko kecelakaan, resiko cedera, dan resiko kerusakan alat. Yang kedua, seleksi alat. Memilih alat material handling yang sesuai dengan jenis dan berat material, serta mempertimbangkan kemampuan operator dalam mengoperasikan alat tersebut. Yang ketiga, periksa alat. Pastikan alat dalam keadaan baik dan sesuai dengan standar keselamatan sebelum digunakan. Yang keempat, persiapan area kerja. Persiapkan area kerja dengan benar dan pastikan tidak ada penghalang atau bahaya di sekitarnya. Jangan lupa juga menandai jalur kerja dan memasang tanda peringatan jika diperlukan. Yang kelima, kenakan peralatan keselamatan. Pastikan operator menggunakan peralatan keselamatan seperti helm, sepatu pelindung, sarung tangan, kacamata, dan alat pelindung lainnya yang sesuai. Ini di sini ada kesalahan penulisan. Harusnya ini yang keenam. Yang keenam, instruksi operasi. Berikan instruksi operasi kepada operator dan pastikan dia memahami cara menggunakan alat dengan benar. Jangan lupa untuk memberikan instruksi tentang tata cara penggunaan alat dan tindakan darurat jika terjadi keadaan darurat. Yang ketujuh, perhatikan beban. Pastikan operator tidak memuat beban melebihi kapasitas alat dan berikan instruksi tentang cara menstabilkan beban saat diangkat atau dipindahkan. Yang kedelapan, periksa sekitar alat. Pastikan operator selalu memperhatikan lingkungan sekitar alat, termasuk orang dan benda di sekitar area kerja. Yang kesembilan, pemeliharaan alat. Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara teratur untuk memastikan alat selalu dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Yang kesepuluh, evaluasi K3. Lakukan evaluasi K3 secara rutin untuk mengevaluasi keefektifan prosedur dan membuat perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, ada contoh-contoh alat dalam material handling. Yang pertama, ada hand lifter. Yang di sebelah kiri atas ini hand lifter, yang sebelah kanan itu forklift. Nah, yang ini sebelah kiri atas ini ada lift barang, biasa disebut. Nah, dan yang sebelah kanan bawah ini yang berwarna biru yaitu troli yang biasanya digunakan di dalam gudang, baik gudang penyimpanan alat ataupun gudang-gudang lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang melihat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.